Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. HKBP Getsemane, Serep Rohata. Firman Tuhan menyapa kita pada minggu ini tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. Demikian dikatakan. Salam dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Anda adalah orang beriman. Beriman artinya percaya. Dari kata faith yang artinya setia, berpegang teguh, kokoh pada Kristus. Maka memiliki iman artinya memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan ada di dalam segala hal dalam hidupnya. Tentunya berbicara soal iman, Anda masih ingat dalam Injil bahwa ada orang yang sakit yang datang kepada Yesus berseru minta supaya Yesus menyembuhkan. Dan Yesus menjawab, imanmu menyelamatkanmu. Maka mereka menjadi sembuh. Artinya, jika engkau memiliki iman, maka kuasa Allah akan bekerja dalam dirimu dalam segala hal yang kamu minta kepada Tuhan. Kuasa Allah akan bekerja dalam dirimu ketika engkau memiliki iman. Saudara-saudari, sesungguhnya setiap orang memperoleh iman dari Allah. Dengan iman itu, orang percaya akan menerima penggenapan janji Allah, janji Tuhan. Dan dengan iman itu pula, orang percaya diluputkan dari hawa nafsu yang membinasakan dunia ini. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan akan panggilan itu, yaitu panggilan Allah agar kita keluar dari kegelapan, dari dosa menuju terang, yaitu kepada kebenaran Kristus. Kita menerima keselamatan sehingga kita disebut umat kepunyaan Allah. Oleh karena itulah, karena kita kepunyaan Allah, kita harus hidup berdasarkan iman. Dan firman Tuhan berkata, orang yang benar akan hidup oleh iman. Dalam Roma 1 ayat 17b, orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi apakah beriman itu cukup di hati saja? Atau apakah beriman itu cukup diungkapkan saja? Ternyata bukan.
Hidup dalam iman adalah hidup di mana rohaninya atau imannya menggerakkan seluruh tindakan-tindakannya atau perbuatannya di dalam hidupnya sehari-hari. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya, dalam hidup orang beriman selalu ada tindakan atau usaha konkret. Dan sesungguhnya iman itulah yang menggerakkannya untuk melakukan tindakan itu. Dalam nats ini dikatakan imanmu itu sudah benar, tetapi akan memiliki dampak yang lebih besar lagi jika kamu tambahkan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut ini. Yang pertama dikatakan kebajikan atau goodness adalah sifat ada perbuatan yang menghasilkan yang baik. Tentunya seseorang yang menghasilkan yang baik itu atau menciptakan sesuatu yang baik, dia adalah orang yang bijaksana. Sebab dengan kebijaksanaan itulah dia dimampukan untuk membedakan yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, apabila kita tambahkan kepada iman itu adalah pengetahuan, maka orang beriman itu harus memiliki pengetahuan. Tentunya pengetahuan itu adalah hasil dari pembelajaran atau pengalaman yang menjadi modal yang harus dimiliki sebagai alat untuk mengaktualisasikan firman Tuhan. Sehingga boleh dikatakan bahwa orang beriman sesungguhnya butuh pengetahuan. Yang ketiga yang harus dimiliki oleh orang yang beriman adalah penguasaan diri, pangarajayot diri. Kemampuan untuk menahan, kemampuan untuk mengekang, untuk menjaga diri tetap stabil di dalam batas yang wajar seturut dengan maksud Allah. Tahu saat yang tepat dan benar untuk melakukan sesuatu. Bagaimana mungkin seseorang disebut beriman jika dia tidak bisa menguasai dirinya? Kemudian dikatakan, ke dalam imanmu itu perlu ditambahkan ketekunan, habengeton, adalah kesungguhan dan tidak mengenal kata menyerah. Meski berbagai tantangan kesulitan dihadapi, namun dia selalu memiliki keyakinan bahwa ada Tuhan yang menyertainya. Itulah kekuatan iman, the power of spirit, sebab selalu ada harapan di dalam dirinya. Yang kemudian orang beriman itu adalah orang yang saleh, daulat, patuh menjalankan ibadah dan sesuai dengan yang diimani, yaitu mengasihi Allah dan sesama manusia, menjaga kebenaran sesuai dengan imannya. Dan yang kemudian dikatakan bahwa kasih akan saudara dan sesama. Wujud dari kasih kepada Allah adalah mengasihi saudara, mengasihi keluarga, mengasihi orang tua, mengasihi diri sendiri. Hal itu lebih dahulu dikatakan, kemudian mengasihi sesama atau semua orang. Sebab bagaimana mungkin engkau mengasihi semua orang sementara engkau tidak mengasihi dirimu sendiri atau orang-orang yang dekat dengan dirimu sendiri? Oleh karena itulah Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saat ini kondisi kita masih dalam status physical distancing atau social distancing, menjaga jarak atau kontak dengan orang lain. Maka dengan saling mendoakan dan menguatkan dengan menyapa melalui media sosial, Facebook, WA, itu pun adalah cara Anda, cara kita yang boleh menguatkan, mengarahkan kita untuk semakin mengenal Allah. Dan dengan cara menguatkan itulah dan kepedulian itulah kita menunjukkan bahwa sesungguhnya iman kita itu sungguh-sungguh dan benar. Maka tunjukkanlah bahwa Anda sudah memiliki iman yang benar itu.